Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Shafif, pakar bola komentaris sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita melihat Indonesia menang lawan China. Sebahagia kita melihat Lamine Yamal mengalahkan striker tajam, calon peraih Ballon d'Or. Nah, sebahagia kita juga mendengar drama-drama transfer window ya dari liga-liga Eropa, baik khususnya ya untuk Barcelona. Jadi hari ini gue akan membahas, jadi kalian bisa juga diskusi nih. Hari ini gue akan bahas drama-drama yang terjadi. Siapakah pemenang Ballon d'Or berserta dramanya nih ya, karena ada interview dari Mbappe, interview dari Cristiano Ronaldo. Ini seru menurut gue ya. Siapa yang akan menang Ballon d'Or? Kandidatnya juga udah mulai bersaing lagi nih, naik turun. Nah, setelah itu gue mau ajak kalian untuk memberikan 5 pemain ya. Ini semua pemain Barcelona berpengaruh ya. Semua pemain Barcelona berjuang, bintang semua, bagus semua, bawa Barcelona meraih treble winner domestik. Tapi gue mau kalian ikut memberikan rating 5 pemain terbaik di Barcelona ya. 5 pemain paling berpengaruh, terbaik ya, intinya mau paling berpengaruh, paling yang impactful, pemain yang kontribusinya besar, pemain yang favorit kalian 5 nanti ya. Dan transfer seputar Barcelona, siapa aja yang akan keluar, karena baru aja drama terjadi tentang Ter Stegen, baru terkuak nih Ter Stegen, antara Ter Stegen, Deco dan Hansi Flick ya. Apalagi datangnya Johan Garcia sebagai punggawa Barcelona ya, rekrutan terbaru. Oke, tapi sebelumnya gue mau ngucapin sehat-sehat. Gue mau doain buat kalian, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, absen-absen ya, dari seluruh Indonesia dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke ya, dari luar negeri juga yang lagi kerja, semoga semua semakin sehat dan semakin sukses. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi belum dapat pasangan semoga ketemu jodohnya, yang lagi kuliah atau lagi sekolah semoga diberikan nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Oke? Dan sekali lagi gue mau ngucapin selamat Idul Adha ya, hari raya Idul Adha. Semoga kurban-kurban kalian dimuliakan, dosa-dosa kalian dihapus, semua mendapatkan berkah dan pahala yang banyak di hari raya Idul Adha ini. Oke? Langsung aja. Setelah pertandingan Perancis berhadapan dengan Spanyol, banyak berita yang beredar. Wah, jadi kalau lu nonton episode gua kemarin, ya episode sebelumnya, ini banyak yang bandingin nih. Pertanyaannya adalah, Yamal nih sebenarnya pesaingnya siapa? Yamal nih mau dibandingin sama siapa? Ya Real Madrid nggak ada yang ngelawan tuh. Pertama sama Endrick nggak ngelawan, mau ngapus Messi, dianya nggak hapus sendiri sama dirinya sendiri katanya. Terus sama Arda Güler jangan lawan Yamal, lawan bangku cadangan dulu aja gitu kan. Lalu juga lawan Vini, lawan Rodrigo lewat ya, terakhir Mbappe disimpan nih buat raja nih katanya nih gitu. Terus akhirnya muncullah nama Doué, Desire Doué dan Dembele. Wah, Dembele nih lihat dong, main kebar di luar Barcelona makin jago, pressing, dia mengatur pressing, wis keren Dembele. Doué juga keren Doué, tapi ketika ada wartawan yang mengatakan siapa yang dapat Ballon d'Or, Yamal belum terpancing. Ya Ballon d'Or saya punya penilaian tersendiri gitu. Nah, saya udah save siapa yang mendapatkan Ballon d'Or, dan saya tidak memikirkan sebenarnya dapat atau tidaknya Ballon d'Or. Yang saya pikirkan adalah menang. Dan dengan kemenangan tersebut, saya rasa ya tidak menutup kemungkinan banyak raihan-raihan atau trofi-trofi penghargaan individu datang sendiri kalau kita menang-menang terus, nggak kepancing. Tapi yang namanya wartawan, namanya media kadang iseng dipancing. Kalau Dembele sama Doué gimana? Ya, akhirnya yang namanya Lamine Yamal kebuka juga, bukan kebuka, lebih ke kegoda juga sama pertanyaan tersebut, dan akhirnya memberikan statement. Pemenang Ballon d'Or sebenarnya yang kayak gimana? Yang konsisten sepanjang musim, yang memenangkan trofi ini itu ya, man of the match terbanyak dan rating paling bagus, atau ditentukan dalam satu pertandingan. Kalau ditentukan dalam satu pertandingan, dan kalau kalian mau ngelihat saya bermain, mainin aja nanti, tungguin aja hari Jumat. Saya udah gak sabar buat hari Jumat. Ternyata yang menang Lamine Yamal, ratingnya 95, yang lain 60. Gimana itu? Ya, jadi itu. Jadi menurut gua lu semakin benci sama Lamine Yamal, aduh gimana ya, kayak
Semakin benci sama Lamine Yamal, lu semakin gedek nanti sama kenyataan. Takutnya gitu ya. Karena Lamine Yamal dia bukan cuma pemain Barcelona, dia aset sepak bola. Udah tenang aja, tenang ya. Akhirnya di compare sama Dembele. Lah, berapa kali menangin Mbappe. Lamine Yamal akhirnya di compare sama Mbappe. Berapa kali ketemu kalah mulu tuh orang. Yang lebih menarik lagi tadi yang gue mau bahas. Ada 2 preskon yang lagi rame juga diperbincangkan di jagat sosmed, terutama sepak bola ya, yang mana si Kylian Mbappe ketika ditanya kira-kira siapa yang menang Ballon d'Or gitu, Yamal apa Dembele, Mbappe bilang kalau gue juga mau sebenarnya Ballon d'Or. Dalam hatinya cuma nggak ucap. Siapa yang lebih pantas nih, Mbappe, Lamine Yamal apa Dembele? Ya I think Dembele, kata dia. Ya saya berpikir mungkin Dembele lebih pantas mendapatkan Ballon d'Or. Yamal ya pemain bagus, Yamal pemain yang sangat luar biasa, tapi kalau untuk Ballon d'Or saya pilih Dembele. Maksudnya gini, ini wartawan nih iseng. Lu nanya sama orang yang dikalahin mulu, lu mau berharap dia jawab Lamine Yamal? Lu mau berharap fair? Lu nanya sama orang Prancis, Ballon d'Or French Football yang adain Prancis, dia main bersama Madrid, yang mana Madrid lawannya Barcelona nih, rival nih. Ya, setelah itu dia satu timnas sama Dembele, orang Prancis. Berharap apa itu wartawan? Jawaban keren sih wartawan kayak gitu, keren. Media-media kayak gitu keren. Emang statement-statement dari pemain juga kan jadi highlight ya, headline yang wah, yang bombastis gitu kalau mendapatkan quotes atau mendapatkan jawaban dari pemain-pemain, ya akhirnya jadi quotes atau headline yang bombastis. Itu dia. Gua rasa nggak adil sih kalau menurut jawaban dari Kylian Mbappe. Nah, setelah itu siapa yang ditanya? Cristiano Ronaldo. Ditanya Cristiano Ronaldo, siapa yang lebih pantas Ronaldo dapat Ballon d'Or? Kayaknya Dembele ya, Lamine pemain bagus. Anak saya juga ngefans sama Lamine, tapi kayak Dembele orang yang mendapatkan Liga Champions, yang harusnya mendapatkan penghargaan Ballon d'Or katanya. Ya, saya nggak tahu kalau udah dapat Liga Champions tapi nggak dapat Ballon d'Or, apa yang terjadi? Ya, saya rasa seperti biasa dibilang, kredibilitasnya perlu dipertanyakan. 2013 kan si Antum tuh nggak dapat apa-apa tuh, nggak dapat gelar apa-apa. Messi dapat banyak, Ribery dapat banyak, tapi dia dapat. Nah, 2019 juga ya, 2019 saat itu Luka Modric yang bawa si Kroasia tuh jauh sampai final, kalah sama Prancis, dia yang dapat Ballon d'Or. Jadi patokannya, kalau nanya Cristiano, patokannya itu bukan yang man of the match, bukan yang ngegendong tim, bukan yang man of the match-nya paling banyak, ratingnya paling bagus, impactful, bukan yang GA-nya paling gede, tapi yang sesuai standar dia aja jawabannya. Ya, karena kalau kita nanya sama legend-legend lain, ya nanya sama Ferdinand, mungkin Lamine Yamal jawabannya. Nanya sama Schweinsteiger, baru aja dia memberikan statement Lamine Yamal lebih pantas dibilang. Ya, jadi Yamal tuh gini, kalau orang-orang awam, orang-orang yang baru suka sama sepak bola, ngefans sama Lamine Yamal, ya, ngefans sama Lamine Yamal, kayaknya gue ngefans deh sama Lamine Yamal, gue kayak seneng deh sama Lamine Yamal. Bro, jangankan lu bro, pemain legend aja udah ngefans sama Lamine Yamal, bocah 17 tahun nih, pemain legend. Kalau kita mau masuk akalin ya. Ya udahlah, dia pemain legend, nggak ada kepentingan, nggak ada dia udah lagi ngebela klub mana, nggak ada takut haters datang, nggak ada dia lagi berada benderanya di posisi mana. Pemain yang masih main ngefans sama Yamal gimana? Siapa? Rashford gimana? Garnacho ngomong apa? Banyak orang-orang yang Inzaghi pelatih Inter, Bastoni ngomong. Jadi ya udah, terserah. Kalau menurut gue kasih Dembele aja ya, kasih Dembele. Lamine Yamal masih 17 tahun. Kecepetan ntar cita-cita namatin sepak bolanya kecepetan. Belum World Cup lagi ntar. De La Fuente lagi gila nih kalau menang mulu nih, U17 menang, Euro menang.
Apalagi tuh nanti kalau Nation League menang lagi Liga World Cup bentar lagi. Jadi kalau gue pribadi, kalau boleh disuruh dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya Rapinya tuh ngadet memang. Ketika di semifinal ya dia stop di situ. Nah, kalau mau bandingin Dembele, bandingannya sama Rapinya. Ya udah, Rapinya nggak bawa Barcelona ke final. Lalu Dembele yang juara. Itu bisa tuh di-compare tuh. Ya. Itu bisa di-compare. Tapi Yamal sama Pedri ini kayak di level yang berbeda gitu tuh gak sih lu, kayak ini orang kalau dicopot timnya nggak bakal menang gitu. Ini orang kalau dicopot, kita tuh udah di level, nggak tahu ya, jangan kita deh, gua udah di level kalau Pedri megang bola kayak mau ngapain lagi nih orang nih, mau ngapain nih, idih bagus banget, tuh kan udah di mode pertunjukan, udah di akademisi tuh dia profesor, di seniman tuh, di musisi itu dia maestro. Tapi 22 tahun Pedri sama Yamal lebih gila lagi, 17 tahun udah kayak begitu. Ya, Bang, ya udahlah Bang, pemain Barcelona yang paling keren. Ya udah adu aja sama siapa, kalau ada komen gitu, adu udah sama siapa deh. Gue bilang, lu kan Yamal kan diadu-aduin, nyariin musuhnya banyak banget tuh, rajin banget tuh orang-orang nyariin musuh Yamal tuh. Ya, sampai si Cerke di nggak deh menurut gue. Jadi ya kalau mau compare Dembele sama Rapinya, tapi lebih jauh perjalanannya si Dembele menang. Tapi sekali lagi Yamal datang di level yang berbeda, perlu dipertimbangkan lagi, dunia sepak bola mempertimbangkan itu. Ya, pun kalau yang Dembele dapat ya nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Tapi gue dukung Yamal, udah gitu aja. Ya, itu tadi statement-statementnya juga udah. Statement pemain yang masih aktif sama yang enggak juga udah. Kita lanjut ke Barcelona ya. Tadi kalian juga boleh nyebutin 5 pemain Barcelona yang impactful, favorit kalian musim ini lah ya, musim ini. Gue sebenarnya belum nyiapin, gue lupa juga siapa-siapa aja. Oke, 5 nama. 5 nama. Di belakang gua ada Inigo Martinez di belakang. Gua tadi mau masukin Kubarsi, tapi gua lihat-lihat Kubarsi dengan cara bermain Barcelona yang penuh resiko, dia kena mulu resikonya gitu. Ya, karena agak sulit posisinya, back tap di belakang, high defensive line, offside trap, dia bikin penalti, dia bikin ada beberapa momen lah yang kena nih kita nih, high risk football, kita kena risknya nih. Tapi ini gue tuh tenang, sekali aja kepleset, cuma selebih itu tenang. Di belakang ada Inigo Martinez. Aduh, siapa lagi ya, gue belum nyiapin tuh. Berikutnya sudah pasti. Oke, berikutnya udah pasti kita ke tengah, Pedri. Di tengah Pedri ya. Lu mau copot Frenkie de Jong, lu mau copot Dani Olmo, lu mau copot Fermin, nggak masalah. Tapi lu copot Pedri, Barcelona nggak menang. Lu copot Pedri, Barcelona struggle. Lu copot Pedri, bahkan di timnas Spanyol langsung bobolan 4, langsung bobolan 3. Pedri, ya. Inigo Martinez, Pedri. Sisanya ya udah pasti Rapinya. Ya, Rapinya ini luar biasa, dia player of the year juga ya. Pemain terbaik La Liga ada Rapinya, ya gue sepakat juga. No debat, ada ya, bagus banget lah intinya dia di tahun ini. Dan berikutnya, sorry ini debatable nih, tapi gue bakal pilih Robert Lewandowski bro. Robert Lewandowski ya, usianya ya berapa? 37 masih bersaing sama orang yang 10 tahun di bawahnya. Ya, masih bersaing di level top score, fit, staminanya masih fit, masih bugar. Robert Lewandowski. Ya. Tapi nomor satunya Lamine Yamal gitu. Ya, IKP-nya Uprapanjapa, Pasengge, Rangkir udah. Lamine Yamal. Itu 5 pemain terbaik versi gua
ya, karena Yamal menjadi pemain terbaik La Liga U23, usia 23, pemain muda terbaik La Liga. Rapinya pemain terbaik La Liga, Dembele LPCC, Mbappe LPCC, pelatih terbaik La Liga ada Hansi Flick. Udah itu aja. Ya, silakan didebatkan siapa yang sebenarnya pengen kalian lihat jadi Ballon d'Or dan prediksi kalian siapa mendapatkan Ballon d'Or. Setelah itu berikan top 5 pemain favorit kalian di musim ini, pemain Barcelona. Dan yang terakhir gue mau bilang, sepertinya Ter Stegen akan cabut ya, karena ternyata udah ada konflik dari semifinal berhadapan dengan Inter. Di leg kedua si Ter Stegen tuh bilang ke Deco, gue mau main, tolong sampaikan ke Hansi Flick gitu. Tapi Hansi Flick jangankan masuk di SP aja enggak, dan nggak dibawa. Padahal ada pemain-pemain lain yang cedera tapi dibawa ke Milan ya, tapi Ter Stegen nggak dibawa. Dan akhirnya mulailah perselisihan tersebut. Ter Stegen terasa tertekan dengan media, terasa tertekan dengan fans, dan juga pendatangan terbaru Johan Garcia bikin kayak, wah gue kiper ketiga nih sekarang nih. Jadi kayaknya gue sih udah kayak mencoba berusaha mengikhlaskan Ter Stegen. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih buat Ter Stegen ya, semua sudah dapatkan sebagai kiper, apalagi di Barcelona ya. Dia berarti treble winner, dia ngerasain Liga Champions udah pasti dia ngerasain. Jadi ya terima kasih dedikasinya, kerja keras semua yang diberikan Ter Stegen oleh Barcelona. Lu salah satu kiper terbaik Barcelona. Kalau punya klub lain ya kayaknya lu nggak bakal bisa juga lupain yang namanya Barcelona. Barcelona juga nggak bakal bisa lupain yang namanya Ter Stegen. Nama Ter Stegen udah menjadi salah satu legend di Barcelona. Oke, segitu aja. Muchas gracias, terima kasih. Dan jangan lupa untuk teman-teman selalu saksikan Dance TV, karena ada gue di situ sebagai host dan narsum-narsum yang kece, kredibel, kompeten di bidang sepak bola. Dan juga nonton live reaction My Super Soccer, karena nanti bakal ada match antara Indonesia berhadapan dengan Jepang. Oke, gitu aja. Habib Safi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.